Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvis Esmiarni dengan NIM 2003015000026 kelas Pujakera. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Yang pertama yaitu pengantar. Olahraga merupakan salah satu media yang positif untuk mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Salah satu di antaranya mengembangkan nilai-nilai sosial, sebab dalam olahraga syarat dengan sejumlah aktivitas yang mencerminkan kehidupan yang sebenarnya, termasuk kehidupan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial. Olahraga memainkan peranan penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dan satu generasi ke generasi lainnya. Karena itu, olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Bagian B yaitu nilai-nilai sosial dalam olahraga. Dalam beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta isu dan perdebatannya, persoalan tersebut antara lain. Yang pertama yaitu apa dan mengapa sosiologi olahraga. Jika ditelusuri dari struktur ilmu keolahragaan, sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru yang berbasis sosial dan perilaku ilmu pengetahuan sosial, sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Yang kedua yaitu apa dan bagaimana sosial olahraga dalam perspektif teori. Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia sampai saat ini, aktivitas olahraga dan bermain selalu berhubungan secara integral dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Di negara Yunani misalnya, pemain dan kontes olahraga didasarkan pada kepercayaan, mitologi, dan agama. Yang keempat yaitu desain program olahraga untuk anak-anak. Menurut beberapa literatur, keikutsertaan anak-anak dalam program olahraga menjadi model dalam membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Namun, konsekuensi lain dari keikutsertaan tersebut seringkali memunculkan sikap yang positif dan negatif pada anak. Hal ini disebabkan setiap lingkungan yang digunakan oleh anak untuk berolahraga berbeda, sehingga pengalaman yang didapatinya pun berbeda pula. Yang kelima yaitu agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran olahraga dalam kehidupan masyarakat. Sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara pendapat lain yakin bahwa olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku agresi atau menyimpang. Untuk alasan itu, hubungan antara olahraga dan agresi merupakan salah satu isu hangat yang berkembang terus dalam masyarakat sampai saat ini. Yang keenam yaitu hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat
eksis jika yang tidak punya waktu. Yang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasikan olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Yang ketujuh, yaitu nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas. Dan tidak jarang hanya demi uang, unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemacu prestasi atlet dan bukan pemicu kebeprakan atlet. Yang kedelapan yaitu dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dan konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasi, dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat tergantung pada yang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yakin, tetapi olahraga dan media akan berbeda dan yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dan bentuk tidak akan tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Yang kesembilan yaitu hubungan olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dan dunia sosial. Sebagai bagian dan dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi. Kehidupan umat manusia dan hubungannya dengan yang lain setidaknya terkait secara persit dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga hanya oleh karena politik merupakan bagian kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindari. Yang 10 yaitu kedudukan olahraga di pondok pesantren. Sejauh ini penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara olahraga dengan kehidupan dunia pesantren masih sangat terbatas. Karena itu, sulit untuk menyimpulkan mengenai seberapa besar animo masyarakat pesantren terhadap kegiatan program olahraga di pondok pesantren. Bagian C yaitu kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga. Selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dan jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah ada alasan atau bahkan justifikasi untuk mengeklusifkan kaum wanita dan ketertibannya secara penuh dalam kegiatan olahraga. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.